Halo anak ibu kelas 2A, selamat pagi semua. Apa kabar anak ibu? Sehat-sehat semua kan? Tetap semangat ya anak ya, rajin pakai masker, banyak memakan sayuran ya anak ya. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita. Ya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita. Tema 5, pengalamanku, sub 4, pengalamanku di tempat wisata. Ya nak ya, pembelajaran yang kelima. Nah, perhatikan anak ibu, kita sudah banyak belajar ya, yaitu tentang apa aja kita belajar nakku? Tentang pengalaman-pengalaman kita, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan juga di tempat wisata. Dan juga kita sudah belajar mengukur apa nakku? Mengukur benda-benda di sekitar kita atau mengukur benda-benda yang ada di rumah kita. Dengan apa nak ibu? Dengan penggaris atau meteran ya nak ya. Nah, pengalaman masing-masing sangat menyenangkan ya nak ya. Seperti Beni pergi ke Papua bersama Edo, buku kita halaman 102 nak, 201 nakku ya. Buku kita 201. Beni pergi ke Papua bersama Edo. Ya, nakku ya. Tentu sebelum mereka pergi terlebih dahulu bermusyawarah ya. Terlebih dahulu bermusyawarah. Sesudah bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk pergi. Ya, nakku ya. Seperti kita misalnya bermusyawarah merupakan contoh sikap yang sangat baik ya. Seperti di kelas kita bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Ya. Untuk pergi ke kebun binatang misalnya bersama teman-teman kita dan ibu guru. Kita terlebih dahulu mengapain nakku? Kita terlebih dahulu bermusyawarah bersama. Ya nak ya. Apa itu bermusyawarah? Siapa tahu nak? Bermusyawarah itu sesuai dengan sila yang keempat Pancasila. Apa bunyinya anakku sila yang keempat itu? Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dilambangkan dengan apa nak? Tentu anak ibu sudah mengerti itu, sudah tahu itu yang dilambangkan dengan apa. Ya nak? Sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat banyak nakku ya, banyak. Contohnya nomor 1, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Yang kedua misalnya menghormati keputusan rapat. Yang ketiga menumbuhkan rasa kekeluargaan ya nak ya. Yang keempat, ada lagi yang keempat nak, tidak boleh memaksakan kehendak. Itulah sikap yang sesuai dengan sila yang keempat Pancasila ya nak ya. Kita juga bisa menceritakan pengalaman kita sesuai dengan sila keempat. Misalnya di tempat wisata nakku. Apalah pengalaman kita, tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman kita. Menghormati keputusan bersama ya nakku ya. Kita tidak boleh keras kepala, harus menghormati keputusan bersama. Nah, dalam melaksanakan keputusan bersama itu juga nak, tidak boleh kita misalnya sesuka hati, harus menghargai orang lain atau teman kita ya nak. Dalam bermain itu juga kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus menggunakan bahasa yang santun atau bahasa yang sopan. Ya nak ya. Bisa kamu buat contoh bahasa yang sopan? Contohnya nakku,
Bang, bolehkah saya meminta tolong? Nah itu bahasa yang santun nakku. Nomor 2 misalnya kita buat sama teman kita. Aldan, bolehkah saya meminta tolong? Nah, bisa kita buat seperti itu nak ya. Itulah contoh bahasa yang santun. Oke nak? Jadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak dimanapun kita berada. Oke? Kemudian, kita harus menghormati keputusan bersama. Ya nakku ya. Sesuai dengan sila keberapa tadi nak? Sila yang keempat. Bisakah kamu terapkan dalam keluargamu itu? Atau di rumahmu? Tentu bisa. Nah, yang berikut. Kita harus berbicara dengan apa tadi nakku? Kita harus berbicara dengan bahasa yang santun. Kepada siapapun kita berbicara harus dengan bahasa yang santun atau bahasa yang sopan. Sesuai dengan sila keberapa tadi nakku? Sesuai dengan sila yang keempat. Oke nah? Sudah mengerti? Nah, sampai di sinilah dulu pelajaran kita ya nak ya. Tugasnya nanti saya berikan. Oke?